Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Lin Awakening semuanya? Mimin akan lanjutkan cerita Tang Jicinnya. Mohon maaf, bab ini bab 511 kelewat, lupa uploadnya. Tapi gak apa-apa, kita upload saja sekarang. Bab 511. Wen Qiang memandang Qin Xin dan berkata, "Nona Qin Xin, saya harus memberitahu Anda satu hal. Chen Jin yang adalah tunangan saya, yang sudah bertunangan untuk menikah." "Baiklah, saya sudah selesai berbicara. Jika Anda masih ingin menjadi dengan Chen Jin yang, maka pertama-tama biarkan Chen Jin yang pergi ke keluargaku untuk menarik diri dari pernikahan. Jika tidak, kamu akan sia-sia." Qin Xin mendengus. Apakah saya mengatakan sesuatu tentang bersama Chen Jin yang? Dia tidak bisa mengejar saya selama 2 tahun. Apakah Anda pikir saya, Qin Xin, bisa jatuh cinta dengan seorang pria dengan begitu mudah? Tidak takut untuk memberitahu semua orang bahwa sejauh ini, tidak ada pria yang bisa membuatku menyukainya, karena seorang pria yang bisa membuatku menyukainya, dia pasti pria yang sangat kuat. Chen Jin yang sedikit tidak nyaman ketika dia mendengar kata-kata Qin Xin. Dia baru saja menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan sepertinya Qin Xin tidak banyak tersentuh oleh mereka. "Qin Xin, aku adalah orang terkuat, aku akan membuktikannya padamu." Mengalahkan Tang Zichen itu baru langkah pertama. Chen Jinyang meyakinkan. Qin Xin berkata, "Kalau begitu mari kita tunggu sampai kamu membuktikannya." Mata Chen Jin yang dipenuhi dengan kekuatan ledakan memandang ke arah Tang Zichen dan berkata, "Tang Zichen, jangan membuatku menunggu. Aku hanya akan memberimu 1 bulan. Setelah 1 bulan, jika kamu tidak mencapai kesempurnaan pintu dalam, aku tidak terlalu peduli padamu." Tang Zichen meninggalkan mulutnya. "Sekarang beri dia kesempatan, dia sendiri tidak bertarung. Masih 1 bulan, kemudian, Tang Zichen akan memenuhinya. Tang Zichen akan membiarkan dia melihat, setelah melangkah ke alam kesempurnaan pintu dalam, lihat apakah itu sesuatu dia Chen Jin yang dapat menantang. Tang Zichen akan menghancurkannya menjadi terak." Sekarang ranah Tang Zichen 1 tingkat lebih rendah darinya. Tang Zichen merasa peluang kemenangannya tinggi, belum lagi menunggunya mencapai kesempurnaan pintu dalam. Tang Zichen membantu Yang Yijian dan mereka bertiga kembali ke Akademi Seni Bela Diri bersama. Yang Yijian terlihat sangat buruk, dan datang dalam mood untuk memukuli tunangan Wen Qiang, dan sebagai hasilnya, dia dipukuli dengan sangat buruk. "Maaf, Wen Qiang, aku tidak melakukannya," kata Yang Yijian. "Tidak apa-apa, sebenarnya itu juga yang saya harapkan. Meskipun Chen Jin yang dia bajingan, tetapi bakatnya sangat tinggi. Jika tidak, mengapa saya begitu tergila-gila padanya? Sekarang saya tidak lagi terobsesi, saya hanya berharap menemukan seseorang yang benar-benar dapat mengalahkannya," kata Wen Qiang, tampaknya tidak memiliki banyak harapan di dalam. Yang Yijian berkata, "Kakak Tang pasti bisa mengalahkannya. Sayang sekali kakak Tang sudah memiliki 2 pacar bunga rumah sakit. Tang Zichen dan aku hanya teman sekelas dan teman, jangan bicara omong kosong," kata Wen Qiang. "Baiklah, jangan banyak bicara, kembali ke akademi. Aku harus menemukan cara untuk mencapai alam kesempurnaan pintu dalam waktu sebulan," kata Tang Zichen. Yang Yijian berkata, "Saudara Tang, Anda harus tahu bahwa kemungkinannya terlalu rendah. Lihat para senior di tahun kedua, sudah setahun, dan yang terkuat hanya menembus kesempurnaan pintu dalam. Mari kita lihat mereka. Kita tahu bahwa dibutuhkan sekitar setengah tahun untuk mencapai kesempurnaan pintu dalam, dan setelah 1 tahun, siswa baru berikutnya akan mulai sekolah. Dan di tahun ketiga, hanya beberapa yang terbaik yang dapat mencapai Haotian. Tang Zhenghao dari Anda adalah seorang jenius yang sangat luar biasa di tahun ketiga, dan dia baru saja menembus ke Haotian awal." Yang Yijian merasa bahwa terlalu sulit bagi Tang Zichen untuk menembus kesempurnaan gerbang dalam waktu sebulan. Tang Zichen berkata, "Orang lain adalah orang lain, tidak semua orang seperti itu. Tujuan Tang Zichen adalah untuk menerobos ke Inate dalam waktu 2 tahun, atau bahkan dalam waktu 1 tahun, jadi bagaimana mungkin butuh 1 tahun untuk menerobos ke Inner Gate Perfection? Jika itu masalahnya, Tang Zichen merasa bahwa dia tidak berguna.
Rekan mahasiswa, semester ini, World Village telah dibuka untuk pertama kalinya. Silakan menuju ke pintu masuk utara Desa Dunia besok pagi. Ingat, pintu masuk utara, pintu masuk lainnya tidak berguna. Hanya pintu masuk utara yang terbuka kepada siswa Akademi Seni Bela Diri. Ketika Tang Zichen dan Yang Yijian kembali ke Akademi Hutan Bela Diri, mereka menerima berita ini. Apakah misteri Pulau Marsial akhirnya mulai terungkap? Keesokan harinya, Tang Zichen dan anggota kelompok bela dirinya pergi ke Desa Dunia di Pulau Wulin bersama-sama. Bersama mereka pergi semua siswa tahun pertama lainnya. Wakil presiden lainnya, Wang Wenlin, berkata kepada mereka semua, rekan siswa, sudah hampir sebulan atau lebih sejak Anda memasuki Akademi Hutan Bela Diri. Menurut Anda apa yang paling menarik bagi Anda semua di Akademi Hutan Bela Diri? Beberapa siswa berkata, Akademi Bela Diri adalah tempat yang bagus. Pulau Hutan Bela Diri dapat meningkatkan kekuatan dan mempercepat budidaya seni bela diri. Wakil Presiden Wang Wenlin tersenyum, ya, tujuan semua orang datang ke Pulau Marsial adalah untuk menjadi lebih kuat, tetapi mengandalkan Akademi Bela Diri atau 4 keluarga penjaga pulau saja masih jauh dari mencapai tujuan. Daya tarik terbesar Pulau Bela Diri untuk semua mereka yang bercita-cita untuk seni bela diri adalah Desa Dunia. Kami, pada saat ini, di pintu masuk Desa Dunia, dan kami akan memasuki desa dalam beberapa saat. Apa bedanya dengan Desa Dunia? Desa Dunia adalah tempat yang aneh dengan banyak pintu masuk yang memungkinkan Anda untuk membawa kesadaran Anda ke tempat lain dan kemudian melakukan perjalanan. Baiklah, saya tidak ingin membicarakan secara spesifik, kalian adalah siswa baru, jadi yang pertama pintu masuk yang terbuka untukmu adalah Kota Oblivion, dan pendapatan apa yang bisa kamu peroleh dengan memasuki Kota Oblivion akan bergantung pada kreasi dan peluangmu sendiri. Tunggu, Wakil Presiden, kenapa kami tidak mengerti? Tidak masalah jika kamu tidak mengerti, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Baiklah, mari kita semua ikut aku ke desa. Semua orang dengan bodohnya mengikuti Wakil Dekan Wang Wenlin ke pintu masuk utara Desa Dunia. Segera, setelah memasuki Desa Dunia, semua orang datang ke sumur yang memancarkan cahaya hijau gelap yang terlihat agak menakutkan. Wakil Presiden Wang Wenlin berkata, siswa tolong lihat sumur ini adalah pintu masuk ke kota yang terlupakan. Sekarang, semua orang melompat turun dari sumur ini dan melompat. Namun, semua orang sangat bingung sehingga mereka sepertinya tidak mengerti, jadi tidak ada yang melompat. Langsung, Kota Oblivion hanya akan buka selama 20 hari, jadi kendalikan dirimu. Seorang siswa bertanya, Wakil Presiden, berbahayakah melompat ke dalam? Apa yang ada di bawah sumur ini? Jangan khawatir, tidak ada bahaya, jika kamu mati tubuhmu akan mengapung di dalam sumur di pintu masuk desa. Tidak ada gunanya bagiku untuk mengatakannya lagi di sini, kamu tidak akan tahu sampai kamu pergi dan mengalaminya, itu untuk dirimu sendiri. Tang Zichen bertanya, kami dari kelompok bela diri yang sama, apakah kami akan melompat bersama? Omong kosong, lompat. Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya dan merupakan orang pertama yang melompat ke dalam sumur. Yang lain di belakangnya juga melompat ke dalam sumur yang bersinar dengan lampu hijau berpendar. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Tang Zichen membuka matanya dan mendapati dirinya berbaring di papan tempat tidur, tubuhnya ditutupi kain putih. Aku pergi. Ketika Tang Zichen menyadari situasinya saat ini, dia terkejut. Tang Zichen turun dengan panik dan melihat sekeliling. Ini adalah aula roh. Aula roh itu kecil tetapi ada banyak kain putih tergantung di sekitarnya. Ada juga seorang gadis muda berlutut di sana di depan aula roh, menangis saat dia membakar koin meditasi ke dalam mangkuk api. Ini, apa yang terjadi? Tang Zichen berteriak, dia meraung, gadis muda yang membakar koin meditasi itu ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hantu, mulutnya berteriak, "Sao Tuan Muda, jangan, tidak menyakitiku." Tang Zichen bergegas keluar dari aula roh, bangunan di luar, semua bangunan yang sangat istimewa, dan melihat kembali ke aula roh, karakter, Din, besar tergantung di sana. Tang Zichen mencubit dirinya sendiri dengan keras. Aduh, Tang Zichen merasa sakit, ini bukan mimpi. Ya Tuhan, apa yang terjadi?
Pada saat itu, gadis muda itu keluar dengan waspada dan berkata, "Tuan muda, apakah Anda manusia atau hantu?" Masih dalam keadaan kacau saat ini, Tang Zichen berjalan ke sumur terdekat, yang penuh dengan air, dan Tang Zichen segera melihat bahwa orang yang terpantul di sumur itu bukanlah dirinya. Ah, penampilannya semua berbeda. Tang Zichen mulai menjernihkan pikirannya, dia memasuki desa dunia, lalu melompat ke pintu masuk kota Oblivion, dan kemudian setelah waktu yang terasa lama, begitu dia bangun, dia berada di perapian yang mengerikan ini. Tang Zichen segera menoleh dan bertanya kepada gadis muda itu, apakah ini kota terlupakan? Gadis muda itu memandang Tang Zichen dengan bingung dan berkata, "Tuan muda, apakah Anda manusia atau hantu? Jangan banyak bicara, ini bukan kota Oblivion." Gadis muda itu mengangguk, "Tuan muda, tentu saja ini kota terlupakan. Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak mati? Matilah adikmu, kaulah yang mati." "Oh, Tuan muda." Gadis muda itu langsung melompat ke tubuh Tang Zichen. Otak Tang Zichen agak kacau, mengapa rasanya jiwanya terlahir kembali, ini terlalu aneh. Jika dia tidak yakin bahwa ini adalah kota terlupakan, maka Tang Zichen akan bertanya-tanya apakah dia telah menyeberang lagi. "Adikmu, apakah ini dunia nyata?" Singkatnya, Pulau Wulin benar-benar tempat yang aneh, sangat aneh sehingga tidak ada cara untuk memahaminya menurut akal sehat. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, aliran informasi masuk dari benak Tang Zichen mengenai identitas tubuh ini. Ternyata identitasnya di kota terlupakan saat ini adalah seorang tuan muda dari keluarga yang putus asa. Tang Zichen bertanya kepada pelayan itu, "Bagaimana tepatnya aku mati?" Gadis muda itu sibuk berkata, "Tuan muda, Anda dibunuh oleh Grand Duke dan yang lainnya." "Grand Duke? Hehe." Tang Zichen tidak repot-repot mengajukan begitu banyak pertanyaan. Pesan sistem lain muncul di benak Tang Zichen. Artinya kira-kira kota Oblivion ini bukanlah dunia nyata yang ada, tetapi itu adalah dunia yang sudah ada sejak lama, dan bintang-bintang pertempuran berubah, dan aku tidak tahu apa alasan khusus, setelah dunia nyata ini direkam oleh batu memori. Memori Stone, semacam dunia yang dapat merekam kehidupan nyata, masa depan dapat jiwa ke dalam memori Stone, seolah-olah kembali ke masa lalu. Misalnya, jika istri orang kuat sedang sekarat, dan orang kuat menggunakan memori batu untuk merekam kehidupan nyata di mana dia tinggal untuk jangka waktu tertentu, setelah 100 tahun orang kuat dapat memasuki batu memori dengan jiwanya, seolah-olah dia telah kembali ke tahun yang sama, tetapi pada kenyataannya, 100 tahun telah sudah berlalu. Sayangnya, waktu yang direkam oleh memori Stone terbatas, ada yang beberapa hari, ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa tahun, atau bahkan lebih lama. Setelah waktu memori Stone selesai, maka akan dimulai kembali dan dimulai semua lagi. Ini seperti video yang diambil oleh ponsel yang selesai diputar dan kemudian mulai dari awal lagi, berulang-ulang, hanya beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Kota terlupakan ini, ia merekam selama 20 hari, berakhir setelah 20 hari, dan mulai dari awal lagi saat dihidupkan lagi. Setelah jiwa Tang Zichen melompat ke dalam sumur, jiwanya melekat pada itu. Di tuan muda itu setara dengan Tang Zichen memasuki kota terlupakan yang tercatat ini. Kota Oblivion ini, seperti yang bisa diketahui melalui gaya arsitektur kunonya, tidak diketahui berapa lama dunia ini ada, dan di sini, hanya kota Oblivion yang tercatat, tidak ada apapun di luar kota. Dan kota terlupakan ini, jelas adalah batu memori yang telah diubah oleh dunia kuno, beberapa orang kuat. Dunia kuno, beberapa sekte yang sangat kuat, setelah mendapatkan batu memori akan mengubahnya menjadi tempat yang cocok bagi para murid untuk berlatih, dan kesadaran para murid akan memasuki batu memori dan berlatih di dalamnya, sama seperti dunia nyata. Mereka bisa bertarung dengan manusia dan binatang buas dan yang lainnya yang tercatat di dalam batu memori, sehingga meningkatkan diri mereka sendiri. Dan tidak ada rasa takut akan kematian, dan bukan tubuh asli mereka yang mati. Hal yang paling menarik tentang Pulau Marsial bagi orang luar adalah batu memori ini. Kota Oblivion hanyalah salah satu dari batu memori yang sangat kecil.
Di atas segalanya itu adalah informasi sistem yang diperoleh Tang Zichen. Sejauh ini, Tang Zichen akhirnya mengerti tempat apa yang dia datangi, dan hatinya lebih tenang setelah mengetahui Tang Zichen benar-benar takut dia dilahirkan kembali, dia kesulitan beradaptasi dengan dunia luar. Tang Zichen sekarang hanya perlu bunuh diri atau dibunuh, dan dia akan kembali ke desa dunia di Pulau Marsial. Tubuhnya akan mengapung di sungai bawah tanah di pintu masuk utara ke desa dunia. Pada saat ini, lebih dari 20 mayat melayang keluar di pintu masuk utara desa dunia di Pulau Marsial. Salah satu siswa berteriak, "Rumput saya tidak percaya saya mati dalam waktu 5 menit setelah masuk keterampilan seni bela diri Master Pavilion Pedang Tersembunyi, saya hampir mempelajarinya." Ini adalah siswa tahun kedua, dia keluar dari batu memori lain. Saat ini, kota Oblivion hanya memiliki siswa tahun pertama yang masuk. Tang Zichen berkata dalam hati, karena saya sudah memasuki dunia ini, saya harus bergegas dan bertarung dengan orang-orang terkuat di dunia ini, dan berhubungan dengan beberapa orang dan hal-hal dari dunia kuno. Mungkin saya dapat merangsang bela diri saya sendiri. Budidaya seni, hanya 20 hari, saya harus bergegas. Saya hanya memiliki 2 kesempatan untuk memasuki batu memori dalam 1 semester. Saya harus menghargainya. Tepat pada saat ini, 2 pria masuk dari pintu. "Yoho, kamu tidak mati, dasar sampah." Salah satu pria itu tertawa terbahak-bahak. Gadis muda yang berdiri di sampingnya sibuk mengingatkan, "Tuan muda, merekalah yang membunuhmu." Tang Zichen sudah tahu bahwa kedua pria ini adalah putra ibu negara dari keluarga yang jatuh ini, dan sepupunya. Tang Zichen memvisualisasikan kedua pria ini, tetapi sayangnya tidak bisa merasakan ranah seni bela diri mereka. Mungkin hierarki seni bela diri di kota terlupakan abad kuno ini berbeda. Namun, Tang Zichen dapat mengetahui dari aura mereka bahwa itu kira-kira setara dengan kekuatan gerbang luar yang terlambat. Kekuatan semacam ini terlalu rendah untuk Tang Zichen. Tang Zichen hanya datang ke sini untuk menghubungi yang lebih kuat, jadi dia tidak ingin membuang waktu dengan 2 sampah. Tang Zichen mendengus, "Sekarang, kalian pergi ke neraka." "Yoho," sampahnya malah arogan. Pria yang satunya mengejek. Tang Zichen bergegas. Bang, bang. Putra dan sepupu dari istri pertama keluarga yang tertindas ini dijatuhkan ke tanah oleh 2 tamparan Tang Zichen, dan mereka mungkin tidak akan bisa bangun selama 10 hari setengah bulan. Tang Zichen tidak membunuh mereka karena tidak ada gunanya sama sekali. Kota terlupakan ini awalnya adalah dunia yang tercatat, dan semua orang di seluruh kota terlupakan telah mati selama miliaran tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Gadis muda itu sibuk terkejut, "Tuan muda, kenapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Apakah aku lemah sebelumnya?" Tang Zichen bertanya. "Kamu dulu memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat rendah." "Oh, well, katakan padaku dengan cepat, siapa orang paling kuat di keluarga ini?" Tang Zichen bertanya. "Tentu saja itu ayahmu, Guan Dongting." "Ayo, bawa aku ke dia," kata Tang Zichen. Bawa aku ke Guan Dongting, aku ingin berdebat dengannya, aku punya waktu terbatas, aku hanya punya 20 hari. Tentu saja, jika aku terbunuh di tengah jalan, aku mungkin bahkan tidak punya waktu 20 hari lagi. Tuan muda, mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang Anda katakan?" Tang Zichen mengerutkan kening, "Bisakah kita berhenti bertele-tele? Karena kamu pelayanku, bawa aku ke Guan Dongting." "Tuan muda, mengapa Anda memanggil Tuan dengan namanya?" "Omong kosong, bawa aku ke sana." Tang Zichen berteriak, "Omong kosong, gadis ini sangat buruk." "Ya, Tuan muda." Gadis muda itu memimpin, Tang Zichen mengikutinya, dan dengan cepat berjalan keluar dari halaman kecil yang hancur ini. Saat melewati taman kecil, Tang Zichen melihat seorang gadis muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun, duduk di pavilion memberi makan ikan, dengan ekspresi melankolis. Gadis muda itu sangat cantik dan memberi orang perasaan yang menakjubkan. Dia adalah, "Tuan muda, dia adikmu, putri kesayangan Tuan." "Oh, cukup cantik, ya." Tang Zichen tertawa dan menghela nafas dalam hatinya,
Jadi bagaimana jika dia cantik, yang telah mati selama miliaran tahun yang tidak diketahui, setiap rumput dan pohon di sini telah menghilang menjadi debu sejarah. Pada saat itu, gadis muda itu melihat Tang Zichen dan menutup mulutnya karena terkejut. Kakak Olin, kamu. Tang Zichen tersenyum, kakak jangan takut, kakak tidak mati, baiklah kamu terus memberi makan ikan, aku akan pergi mencari ayahmu. Tang Zichen tertawa dan pergi. Wanita itu memandang Tang Zichen dengan tidak percaya dan merasa bahwa Tang Zichen berbicara dengan aneh. Tang Zichen tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan saudara perempuan ini, jadi dia dengan cepat pergi mencari Guan Dongting dan memotong pembicaraan. Segera, dia tiba di halaman yang lebih mewah di mana seorang pria berusia sekitar 50 tahun sedang berlatih seni bela diri. Swosh swosh. Pria itu memegang pedang, dan keterampilan pedangnya tampaknya sangat kuat. Tang Zichen terkejut ketika dia melihat gerakannya dan berkata, "Hei, bukankah dia berlatih pedang bulan ayam emas?" Teknik pedang ini Tang Zichen telah melihat seorang guru berlatih di Akademi Seni Bela Diri. Pada saat ini, Tang Zichen agak bingung, seorang penguasa yang putus asa dari kota yang terlupakan di dunia kuno, teknik pedangnya, dan seorang guru dari Akademi Hutan Bela Diri bahkan dapat mengetahuinya. Pada saat berikutnya, Tang Zichen mengerti bahwa guru dari Akademi Bela Diri itu pasti telah mempelajarinya darinya. Bahkan seluruh kota terlupakan, seni bela diri semua orang, Pulau Wulin telah mengumpulkannya. Teknik pedang pemujaan bulan ayam emas ini tidak terlalu kuat, bahkan seluruh kota terlupakan tidak memiliki teknik pedang yang sangat kuat, dan siapapun yang memikirkannya dengan kaki mereka tahu bahwa Pulau Hutan Bela Diri mampu membuka batu memori untuk publik, jadi tidak boleh ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya, atau tidak semua orang akan mempelajarinya. Tuan muda ada di sini. Pria yang sedang berlatih pedangnya berhenti dan menjatuhkannya ke tanah karena terkejut melihat Tang Zichen. Olin, kamu belum mati. Tang Zichen tersenyum, oh, jangan banyak bicara, ayo, lawan aku. Mengatakan itu, Tang Zichen membunuh dengan pedang. Wow, pria itu terpesona oleh pedang Tang Zichen. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Guan Dongting ini, penguasa keluarga yang putus asa, ayah dari tubuh Tang Zichen, hanya sekuat tahap tengah gerbang dalam dan bukan tandingan Tang Zichen. Terlalu sayur, sepertinya saya harus pergi dari sini dan pergi ke tempat lain di kota terlupakan untuk melihat apakah ada ahli yang bisa mengikuti saya. Pertarungan master yang tiada taraf. Don berbalik dan pergi. Orin, tunggu sebentar. Pria tua itu berteriak. Apa lagi? Orin, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mati? Saya pikir kamu sudah mati, menunggu pemakaman. Juga, mengapa kamu tiba-tiba begitu pandai seni bela diri? Aku tidak percaya, aku bahkan bukan tandingan lagi. Oh Tuhan, ada apa ini? Tang Zichen mendengus, kaulah yang akan mengadakan pemakaman, seluruh keluargamu akan mengadakan pemakaman. Tang Zichen merasa terkutuk, sungguh tragedi, mengapa kesadarannya memiliki Orin apapun ini ketika dia memasuki Oblivion kota. Tang Zichen mengangkat pedangnya dan pergi. Tuan muda, tunggu aku. Pelayan itu mengikutinya. Dan tuan itu, tertegun di sana karena kehilangan kata-kata. Bagi mereka yang kesadarannya memasuki batu memori Tang Zichen, ini adalah dunia catatan, di mana semua orang dan segalanya telah menghilang ke dalam debu sejarah. Namun, bagi mereka yang direkam, mereka sama sekali tidak mengetahui kebenaran dan berpikir bahwa ini adalah dunia nyata. Kadang-kadang, ketika Tang Zichen melihat semua orang dan benda-benda di sini, dia tiba-tiba merasa sedih untuk mereka dan merasakan kesedihan. Tang Zichen langsung meninggalkan keluarga yang tertindas ini. Berjalan keluar dari pintu depan, Tang Zichen mendongak dan melihat bahwa di pintu depan keluarga yang jatuh ini, tertulis Guan Dongfu. Tang Zichen datang ke jalan, orang-orang datang dan pergi di jalan, dan pada saat tertentu Tang Zichen sendiri akan bertanya-tanya apakah ini dunia nyata, itu terlalu nyata. Saat itu, Tang Zichen mendengar seorang pria di sebelahnya memarahi, apa kota terlupakan, mengapa kita tidak bisa menyentuh yang kuat, masih ada begitu banyak rakyat jelata yang tidak bisa melakukan seni bela diri.
Tang Zichen berhenti sejenak untuk melihat pria itu. Tang Zichen ragu apakah dia juga murid Akademi Seni Bela Diri. Ketika orang itu melihatnya, dia segera memarahi Tang Zichen, "Apa yang kamu lihat? Mencari kematian?" Tang Zichen berkata, "Orang ini sangat pemarah, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada ahli? Lalu mengapa saya tidak mendapat pelajaran?" Tepat waktu. Cukup. Setelah beberapa pukulan, pria itu dikalahkan dan menatap Tang Zichen dan berkata, "Jangan bilang kamu Tang Zichen. Haha, ini aku. Aku rumput, aku Uranus." Pria itu mengeluarkan keringat dingin. Tang Zichen telah melihat bahwa pria berpenampilan aneh dengan wajah aneh ini baru saja melemparkan meteor butterfly sword, jadi dia adalah teman sekamarnya Wang Xing. Wang Xing tertawa, "Tang Zichen, terlalu kebetulan untuk bertemu denganmu, dan kita bahkan tidak saling mengenal." Tang Zichen juga tertawa, "Ya, jika saya tidak melihat Anda mengutuk, saya akan mengira Anda adalah warga kota Oblivion." Wang Xing berkata, "Tang Zichen, tahukah Anda bahwa saya menyeberang di sini dan identitas saya adalah pengantin pria? Saya sangat marah, bagaimana dengan Anda? Apa status Anda?" "Aku adalah tuan muda dari keluarga yang jatuh, dan yang lebih menakutkan adalah aku benar-benar bangkit." Hahaha. Wang Xing tertawa. Pelayan yang mengikuti Tang Zichen sibuk berkata, "Tuan muda, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu tahu pengantin pria ini? Kenapa aku sama sekali tidak tahu apa yang kalian bicarakan?" Wang Xing bertanya-tanya, "Tang Zichen, ini bukan pembantumu, kan?" "Benar. Sialan, Tang Zichen, atau kamu, bahkan jika itu adalah tuan muda yang putus asa, setidaknya ada satu pelayan yang menunggunya, lama cukup berair kamu akan bersenang-senang di malam hari." "Apa yang kamu bicarakan? Semua orang di sini sudah tidak ada lagi, tidurlah dengan saudara perempuanmu." Tang Zichen menatap Wang Xing tanpa berkata-kata. Wang Xing berkata, "Tang Zichen, tahukah Anda bahwa saya, seorang pengantin pria, memiliki seorang istri di rumah? Saya baru saja tidur dengan istri itu di rumah. Hahaha, saya sebenarnya sangat merasakannya, persis seperti yang asli." Tang Zichen memelototi Uranus. "Kenapa kau menatapku? Menarik bagimu, bahkan jika itu terasa seperti hal yang nyata, tetapi semuanya hanya terjadi dalam kesadaranmu. Sebenarnya kamu tidak memiliki kontak fisik dengan wanita di sini sama sekali. Terus terang, itu hanya fantasi yang sangat nyata. Apakah menurutmu itu menarik?" Kata Don. "Terserah, karena kita di sini, bagaimana mungkin kita tidak bermain dengan beberapa wanita cantik?" Tang Zichen mengabaikan Wang Xing dan berjalan ke depan di sepanjang jalan. Tujuan Tang Zichen adalah menemukan orang-orang kuat terlibat dalam pertempuran, dan kemudian meningkatkan dirinya sendiri. Semua orang yang datang memiliki tujuan yang sama. Tang Zichen dan Wang Xing sedang melewati rumah kaca. Seorang germo di rumah kaca berteriak, "Siapapun yang bisa mengalahkan Taslin Oiran malam ini yang akan menjadi orangnya." Sekelompok besar orang mengangkat senjata di depan rumah kaca, dan seorang pria dengan pedang hijau setinggi 3 kaki di tangannya berdiri di depan rumah kaca. Tang Zichen pergi ke rumah hijau itu dan melihat seorang wanita bertopeng di lantai atas. Matanya lembut saat dia melihat pria yang berjuang untuknya di lantai bawah. Germo berkata, "Taslin, jika kamu bisa bertarung duel dengan lebih dari 5 orang yang hadir dan menang, maka aku akan mengizinkanmu untuk menebus oiran rumah bulan mabuk kami, jika tidak, tidak mungkin." Ternyata oiran dari rumah bulan mabuk jatuh cinta dengan pendekar pedang bernama Taslin ini, tapi sayangnya, sulit bagi mereka untuk bersama. Hari ini, dia awalnya datang dengan 500 emas untuk menebusnya, tetapi Germo itu tidak mau, jadi dia menawarkan untuk mengizinkannya menebusnya jika dia bisa memenangkan 5 pertandingan berturut-turut di tempat. Ketika Wang Xing melihat ini, dia sibuk berkata, "Tang Zichen, lihat oiran rumah kaca itu, lihat sosoknya sangat bagus. Saya akan naik dan menantang Taslin itu, jika saya menang, maka malam ini oiran itu milik saya, hahaha." Mengatakan itu, Wang Xing segera terbang. "Aku akan melakukannya." Wang Xing tertawa dan berteriak. Namun, sebelum Wang Xing selesai tertawa, pria bernama Taslin mengeluarkan pedangnya. Swoosh! Hanya ada kilatan cahaya putih.
Wang Xing jatuh dengan bunyi gedebuk, luka di lehernya dan darah mengalir kemana-mana. Hanya setelah beberapa detik pria bernama Taslin mendengus, tidak ada yang akan mencoba menghentikanku mengambil Nona Rongyu. Tang Zichen memandang Wang Xing yang telah jatuh dalam genangan darah tidak dapat mempercayainya. Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan tidur dengan kui bunga malam ini, tetapi pada saat berikutnya, dia dibubuhi oleh Taslin ini. Kerumunan penonton di depan greenhouse itu hip-hopping, sepertinya tidak ada yang merasa terlalu terkejut jika mereka membunuh seseorang. Sepertinya membunuh seseorang di era ini tidak memerlukan tanggung jawab apapun. Pada saat ini, di pintu masuk utara desa dunia, sebuah sungai bawah tanah, sebuah tubuh melayang keluar, itu adalah Wang Xing. Ketika Wang Xing bangun, dia berteriak, "Ah! Wang Xing telah terbunuh di kota terlupakan, dia telah keluar dari kota terlupakan," dan Wang Xing membenci jika bukan karena pelihat, dia tidak akan begitu sembrono dan dibunuh oleh pendekar pedang. Di kota terlupakan, pria bernama Taslin berteriak, "Siapa lagi yang berani datang ke sini dan menghentikanku?" Tidak ada orang di sekitar yang berani melawannya. Tang Zichen memandang penunggang kuda di genangan darah dan menghela nafas. Tang Zichen kemudian melihat pendekar pedang itu lagi. Kekuatan pendekar pedang ini tampak seperti dia setidaknya menguasai gerbang dalam, itulah sebabnya Wang Xing mati dengan sangat rapi. Tang Zichen tiba-tiba berkata, "Masih ada aku." Mengatakan itu, Tang Zichen melompat. Pendekar pedang itu menatap Tang Zichen dengan tatapan dingin. Tang Zichen merasa kedinginan. Tang Zichen memiliki intuisi di dalam dirinya bahwa dia bukan milik pendekar pedang ini. Lawan. Jika Tang Zichen tidak bisa menang melawannya dan pasti akan dibunuh, maka Wang Xing akan berakhir di tempat Tang Zichen. Mati. Pendekar pedang itu menggigit giginya tanpa ampun dan segera mencabut pedangnya, sementara cahaya putih menyala. Itu terlalu cepat. Tang Zichen hampir tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia melemparkan teknik penyembunyiannya dan dengan cepat melintas ke arah kerumunan di sampingnya. Punggung Tang Zichen sangat kesakitan, hanya satu langkah lagi dari kematian. Ya Tuhan, Tang Zichen tidak bisa menahan keringat dingin langsung ke wajahnya. Para ahli era kuno terlalu kuat, Tang Zichen bukan tandingan mereka. Jika Tang Zichen tidak melarikan diri tepat waktu dengan duel roda hantunya, dia mungkin sudah jatuh ke genangan darah sekarang. Pendekar pedang Taslin juga tidak mengejar Tang Zichen, dia hanya ingin menebus wanita yang dia cintai hari ini, dan membunuh siapa saja yang berani datang. Jantung Tang Zichen berdebar ketika dia berdiri di jalan, melihat pendekar pedang yang berdiri di bawah gedung hijau tidak jauh. Dia berkata dalam hatinya, dia pasti memiliki kekuatan gerbang dalam yang terlambat. Gerbang dalam yang terlambat, aku tidak ada tandingannya sama sekali. Cek. Pendekar pedang ini, aku tidak tahu teknik pedang macam apa yang dia lakukan. Dia mencabut pedangnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dia jatuh bahkan tanpa sempat berkedip. Bagus jika aku bisa mempelajari teknik pedangnya. Tang Zichen melihat sekilas bahwa teknik pedang pendekar pedang itu terlalu pintar. Pada saat itu, tidak jauh, di depan rumah hijau itu, seorang pemuda lain terbang keluar sambil tersenyum. Bagaimana kalau saya mencobanya? Seorang pemuda yang tampak sangat tampan dan gagah terbang keluar untuk melawan pendekar pedang itu. Dang. Keduanya bertarung sekaligus, terlihat sama kuatnya. Tang Zichen menyaksikan tanpa berkedip. Ini adalah kesempatan langka untuk mendemonstrasikan pertarungan kehidupan nyata. Ilmu pedang pemuda gagah itu juga sangat pintar. Sangat disayangkan bahwa ilmu pedang yang begitu brilian tidak dapat dipelajari dengan menonton mereka bertarung. Jika tidak, Pulau Marsial tidak akan membuka batu memori kota terlupakan ini kepada publik. Pemuda gagah dan pendekar pedang terbang saat mereka bertarung, dan segera, mereka berdua bertarung di luar kota, dan Tang Zichen tidak bisa melihat mereka lagi, karena batu memori ini hanya mencatat fragmen dari 20 hari di dalam kota ini. Aduh, sayang sekali aku tidak bisa mempelajarinya. Keterampilan pedang zaman kuno benar-benar pintar. Tang Zichen menghela nafas. Tuan muda, pulanglah, kamu bukan tandingan mereka. Pelayan Tang Zichen itu datang dan berkata. Tang Zichen berjalan di jalan selama setengah hari lagi, dan langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap.
Tang Zichen kemudian kembali ke keluarga yang jatuh itu terlebih dahulu. Setelah kembali ke keluarga yang jatuh, Tang Zichen tidak terlalu peduli dengan keluarga ini. Dini hari berikutnya, Tang Zichen pergi ke jalanan lagi. Ketika Tang Zichen bertemu dengan seorang pria kuat yang terlihat baik, dia dengan sengaja pergi untuk memprovokasi dia, melawannya, dan jika dia tidak bisa menang, dia akan melarikan diri, tidak pernah terbunuh, atau permainan akan berakhir. Dengan cara ini, dalam hari ini, Tang Zichen bertarung dengan 7 ahli. 3 di antaranya Tang Zichen sama sekali bukan tandingannya, tetapi Tang Zichen berhasil melarikan diri tanpa terbunuh. Dalam sekejap mata, Tang Zichen telah berada di kota terlupakan selama hampir setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, Tang Zichen juga sangat akrab dengan kota terlupakan ini, dan telah bertarung melawan setidaknya 50 orang, besar dan kecil. Tang Zichen terus bertarung dan dikombinasikan dengan pengalamannya dari kehidupan sebelumnya, ranah bela dirinya, semakin dia merasa agak longgar. Terobosan menuju kesempurnaan gerbang dalam sudah dekat. Yai, masih ada 5 hari sebelum kota terlupakan ini berakhir, dalam waktu 5 hari aku harus menerobos ke kesempurnaan gerbang dalam. Ketika aku keluar, lihat bagaimana aku akan mengalahkan Chen Jin yang keluarga Qin Gu itu. Dia masih menunggu saya untuk menerobos dengan sempurna sebelum berduel dengan saya. Sungguh bodoh, saya belum menerobos namun dia bahkan mungkin tidak memenangkan saya. Tunggu saya untuk menerobos ranah yang sama, saya akan menginjaknya sampai mati. Tang Zichen saat ini sedang berjalan di gang kecil di kota terlupakan untuk menemukan seseorang untuk dilawan. Tang Zichen berjalan di sekitar kota setiap hari. Jika dia bertemu seseorang yang terlalu kuat, dia tidak akan memprovokasi dia, dan jika dia bertemu seseorang yang mirip kekuatan, dia akan memprovokasi dia. Saat itu, ketika Tang Zichen melewati sebuah gang, di luar gerbang sebuah rumah, dia mendengar seseorang di dalam berkata, cepat-cepat, sembunyikan, jangan biarkan siapapun tahu. Ini adalah diagram pemandu Taiyang, leluhur kita. Kakek, apakah diagram Tai Sui Guan siang ini benar-benar ajaib? Ya, satu tampilan peta dapat dengan cepat memahami dunia bela diri. Saat itu, nenek moyang kita, tetapi kami memiliki lebih dari 30 peta tampilan Taiyao, tetapi sayangnya, sekarang hanya ada satu yang tersisa, satu-satunya itu harus dilestarikan. Tang Zichen berdiri di luar pintu, mendengar percakapan di dalam, dia tidak bisa menahan jantungnya. Tang Zichen merasa bahwa dengan mendorong pintu ini, pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Gambar pemandangan Taiyang. Diagram pemandu Taiyao tunggal dapat memahami ranah seni bela diri secepat mungkin. Astaga, ini benar-benar durhaka. Jika ada lebih dari 30 dari mereka, bukankah itu akan benar-benar meledak? Tang Zichen mendorong pintu itu sekaligus. Hanya seorang pria tua dan seorang pria muda yang terlihat di dalam. Itu adalah halaman kecil dari keluarga miskin, hanya kakek dan cucu yang ada di sana. Tang Zichen melihat bahwa lelaki tua itu memegang sebuah kotak kayu di tangannya, dan sepertinya itu adalah kotak kayu yang dia kubur kembali ke tanah. Tang Zichen berkata, orang tua, berikan aku kotak kayu itu. Kamu siapa? Orang tua, aku bukan orang jahat. Jika kamu bukan orang jahat, cepat keluar. Tang Zichen tertawa dan berkata, orang tua, berikan saya Taiyang Guan Sui di tangan Anda, sungguh itu baik untuk Anda. Selain itu, kakek nenek Anda bukan praktisi seni bela diri, apa gunanya, mengapa tidak memberikannya kepada saya dan aku akan memberimu uang. Namun, lelaki tua itu memegang kotak itu dalam cengkeraman kematiannya dan berkata, cucu saya pasti akan dapat berlatih seni bela diri ketika dia dewasa. Ini adalah harta leluhur saya, tidak mungkin untuk memberikannya kepada Anda. Ini untuk cucu saya untuk simpan untuk masa depan. Tang Zichen menatap lelaki tua di depannya. Jika mereka benar-benar tidak tertarik, Tang Zichen hanya bisa merampok mereka dengan paksa. Diagram pemandu Taiyang ini sangat penting bagi Tang Zichen. Mungkin bisa membuat ranah seni bela diri Tang Zichen menembus kesempurnaan besar secepat mungkin. Harta seperti itu, bahkan jika itu dirampok, itu akan sangat berharga. Orang tua, jangan paksa saya untuk mengambilnya, baik-baik saja. Anda bahkan tidak dapat memegang diagram pemandu ini. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya dan kita dapat berteman, atau bahkan, saya dapat mengambil cucu Anda sebagai milik saya, murid.
Tidak, anak kecil itu juga memarahi Tang Zichen, orang jahat, keluar dari rumahku, orang jahat, orang jahat. Oh, Tang Zichen tertawa dan tidak repot-repot mengomel. Tang Zichen naik dengan langkah panah dan memegang kotak kayu itu di tangannya sekaligus. Berikan padaku. Pria tua itu menerkamnya. Pah! Tang Zichen menjatuhkan lelaki tua dan anak kecil itu. Sebenarnya Tang Zichen bisa membunuh mereka, lagi pula ini bukan dunia nyata, mereka yang asli telah berubah menjadi debu miliaran tahun yang lalu. Namun, Tang Zichen tidak tahan melihat mereka, bagaimanapun juga itu terlalu nyata. Tang Zichen membuka kotak kayu itu, dan memang ada gambar di dalamnya, gambar seorang pria memegang pedang. Apakah ini gambar pemandangan Taiyang? Apa artinya itu? Tang Zichen tidak dapat memahaminya, sepertinya tidak mudah untuk memvisualisasikan suasana hati dari gambar tersebut. Saya tidak tahu apakah semua orang yang pernah memasuki kota Oblivion di masa lalu pernah menemukan diagram konseptualisasi ini, tetapi jelas bahwa itu adalah harta rahasia yang tersembunyi. Jika Tang Zichen tidak kebetulan lewat di luar dan kebetulan mendengar percakapan pasangan itu, maka dia tidak akan mendapatkan diagram konseptualisasi ini. Tang Zichen ragu apakah dia adalah orang pertama yang mendapatkannya. Gambar panduan Taiyao ini adalah item memori, itu tidak bisa dikeluarkan, tapi saya tidak bisa mengamati konsepsi ini untuk sementara waktu. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Tang Zichen sedikit cemas, seluruh kota terlupakan, hanyalah kenangan di atas batu, dan hanya kesadaran yang bisa menyentuh, tidak ada yang bisa diambil di sini. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat gambar dan memastikan bahwa itu persis sama dengan yang Anda lihat. Tang Zichen menyalin dan menyalin, menghabiskan 5 hari Tang Zichen menyalin setidaknya 2000 kali. Tang Zichen telah mencapai tingkat di mana dia dapat menyalinnya sepenuhnya dengan mata tertutup. Namun, bukan hanya kemiripan yang berhasil, itu adalah suasana hati yang penting. 5 hari terakhir Tang Zichen lewat seperti ini. Pada saat ini, seluruh kota yang terlupakan, tiba-tiba setiap orang diam, tidak bergerak, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti. Dan pada saat ini, Tang Zichen melayang keluar dari pintu masuk utara desa dunia, sebuah sungai bawah tanah. Tang Zichen tersenyum pahit, saya masih menyalin gambar sudut pandang itu, tetapi saya tiba-tiba kehabisan, tampaknya 20 hari catatan waktu untuk kota Oblivion telah tiba. Tapi untungnya, saya sudah menghafal diagram visioner secara menyeluruh, jadi saya akan kembali ke diagram visioner setelah saya melangkah ke kesempurnaan gerbang dalam dan terus memengaruhi kesempurnaan gerbang dalam. Hehehe. Tang Zichen. Di kejauhan, seseorang berteriak ke arah Tang Zichen. Tang Zichen melihatnya, itu Yang Yijian. Tang Zichen, kamu terlalu bullish, kamu sudah tinggal di dalam selama 20 hari, apakah kamu belum pernah bertemu orang kuat di kota terlupakan? Saya bertemu dengan orang kuat pada hari ke-19, dia membunuh saya dan keluar, Yang Yijian dikatakan. Tang Zichen berkata, saudara Yang, apa yang kamu dapatkan dari perjalanan ke kota yang terlupakan ini? Aduh, bagaimana bisa ada panen yang begitu mudah, tapi hanya saja aku sudah bertarung berkali-kali, level skill pedangku sedikit lebih tinggi, dan ranah seni bela diriku masih di tahap akhir gerbang dalam tanpa ada yang melonggarkan. Bagaimana denganmu, saudara Tang? Tang Zichen tersenyum, saya baik-baik saja, saya telah bertarung melawan setidaknya lusinan orang di kota terlupakan dan merasakan emosi yang luar biasa, saya pikir saya harus dapat menembus kesempurnaan gerbang dalam waktu kurang dari 3 hari. Petik 2. Wow, Yang Yijian iri, Tang Zichen akan segera menembus kesempurnaan pintu dalam. Faktanya, Tang Zichen tidak hanya itu, Tang Zichen telah memperoleh harta dari konsepsi Taiyang. Tang Zichen hanya perlu memahami konsepsi itu, dia akan segera dapat memasuki kesempurnaan gerbang dalam lagi, dan kemudian kesenjangan antara Yang Yijian dan Tang Zichen akan menjadi besar. Di mana yang lain? Tang Zichen bertanya. Yang Yijian berkata, apakah Anda pikir semua orang seperti Anda dan dapat tinggal selama 20 hari penuh? Sebagian besar siswa, mereka terbunuh di kota terlupakan dalam waktu kurang dari 10 hari, mereka keluar begitu awal, mereka pasti sudah kembali ke akademi, pacar musuh Mei Qian dan Liu Xiangyun pasti juga sudah kembali ke akademi. Oh, juga.
Tang Zichen tidak bisa tidak memikirkan Wang Xing yang ada di sana sebagai pengantin pria dan meninggal pada hari pertamanya. Dia mungkin akan sangat tertekan dan perjalanan ke kota terlupakan ini akan hampir sia-sia baginya. Apakah ada sesuatu untuk diperoleh atau tidak tergantung pada peluang masing-masing. Bagaimanapun, desa dunia hanya terbuka untuk semua orang 2 kali dalam 1 semester. Ayo pergi Tang Zichen, kita akan kembali juga. Ku dengar setelah kita keluar, kelompok berikutnya adalah murid baru keluarga Pulau Penjaga yang masuk dan kota Oblivion mulai dari awal lagi. Oh, pada saat ini, di Guandongfu kota Oblivion, keluarga yang jatuh ini memiliki perapian yang sederhana. Seorang pria terbaring tak bergerak di ranjang dan semua karakter di seluruh kota Oblivion terdiam. Pada saat berikutnya, seluruh kota Oblivion tiba-tiba menjadi hidup. Pria yang sedang berbaring di ranjang tiba-tiba duduk. Ah, di mana ini? Sial, apakah ini kota terlupakan? Bu Aularo apa? Saya rumput. Saya adalah murid keluarga pelindung pulau, tetapi saya ternyata adalah orang mati yang telah hidup kembali. Nasib buruk, ah nasib buruk. Tuan muda, kamu adalah manusia atau hantu, kamu tidak menyakitiku. Di depan aula spiritual, gadis muda yang sedang membakar kertas itu ketakutan. Hehehe, gadis kecil tidak buruk tampan, ayo, bermain denganku dulu. Aku mendengar dari kakak laki-lakiku bahwa bermain dengan wanita di sini seperti hal yang nyata. Biarkan saudara mengalaminya, toh ada 20 hari, lumayan untuk ini, waktu, hahaha. Ah. Kemudian, tuan muda ini, yang baru saja bangun, menerkam pelayan itu, dan sekitar 2 menit kemudian, 2 pria tiba-tiba masuk di luar pintu putra-putra ibu negara keluarga yang jatuh ini. Puff, salah satu pria yang masuk tanpa berpikir 2 kali, menikam tuan muda, yang mengotori pelayan sampai mati. Pada saat yang sama tidak lama kemudian, di sungai bawah tanah di pintu masuk selatan desa dunia, seorang pria melayang keluar. Pria ini dengan enggan berteriak, aku baru saja masuk dan mati dalam 2 menit. Aku tidak senang, kenapa, siapa yang membunuhku? Kota terlupakan mulai dari awal lagi, sama seperti ketika Tang Zichen masuk. Tang Zichen dan Yang Yijian kembali ke Akademi Bela Diri. Malam itu Tang Zichen mengajak semua orang berkencan. Wang Xing, Su Jinhe, Yang Yijian, Wen Qiang, Su Meiqian, Liu Xiangyun, dan Tang Zichen, mereka bertujuh makan bersama di Genius Restaurant, menceritakan pengalaman mereka masing-masing di Oblivion City. Wang Xing dengan putus asa berkata, saya yang pertama keluar, bahkan tidak 1 jam setelah saya masuk, saya dibunuh oleh seorang pendekar pedang yang jatuh cinta dengan seorang wanita di rumah kaca. Tang Zichen juga ada di sana, sangat panas. Semua orang bertanya, bagaimana Anda dan Tang Zichen berkumpul? Tang Zichen berkata, saya adalah tuan muda dari keluarga yang tertindas. Saya awalnya pergi ke jalan untuk mencari ahli untuk memotong, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya begitu kebetulan dan bertemu dengan pengantin pria yang mengutuk. Pengantin pria ini adalah Wang Xing. Wang Xing ingin bermain dengan wanita dan jatuh cinta dengan gadis bunga rumah kaca itu, tapi aku tidak menyangka pendekar pedang itu begitu kuat sehingga Wang Xing jatuh dalam genangan darah dalam waktu singkat. Wang Xing bertanya, Tang Zichen, setelah aku terbunuh, apakah kamu berduel dengan pendekar pedang itu? Kamu tidak akan mengalahkan pendekar pedang itu dan mengambil Greenhouse Oiran untuk bersenang-senang di malam hari kan? Tang Zichen memelototi Wang Xing dan berkata, jangan bicara omong kosong, itu bahkan tidak cocok untuk pendekar pedang itu. Aku hampir mati, untungnya aku lolos tepat waktu, kalau tidak aku akan keluar dari kota Oblivion pada hari pertama juga. Pendekar pedang itu, dia sangat kuat, layak menjadi pendekar pedang dari zaman kuno, zaman. Tang Zichen berkata kepada orang banyak, beritahu kami juga, status apa yang kalian semua miliki di kota terlupakan, dan apa yang telah kalian peroleh. Su Meiqian berkata, saya di kota Oblivion, saya seorang wanita petani, sangat tidak bisa berkata-kata, dan saya punya suami. Wajah Tang Zichen berubah. Su Meiqian memandang Tang Zichen dan tersenyum, apa yang membuatmu gugup? Aku tidak akan salah, jadi aku membunuh suami itu dengan 1 pukulan. Tang Zichen merasa lega, jika tidak Tang Zichen akan merasa sangat tidak nyaman.
Setelah membunuh suami itu, saya akhirnya dicari oleh pemerintah, jadi saya hanya bisa bersembunyi, jadi saya bertahan selama 11 hari di kota Oblivion, dan akhirnya ditembak mati oleh seorang pejabat dengan panah. Liu Xiangyun berkata, saya di kota terlupakan, putri bungsu dari penguasa kota. Wow, semua orang berseru, sepertinya Liu Xiangyun sangat beruntung. Kalau begitu, kamu pasti mendapat banyak, kata Wang Xing. Liu Xiangyun tersenyum, itu tidak buruk, karena saya putri penguasa kota yang paling disukai, jadi saya memiliki banyak hak. Penguasa kota menemukan banyak ahli untuk melatih seni bela diri dengan saya, dan saya belajar banyak, tapi sayangnya, yang tidak saya duga adalah putri raja kota telah dijanjikan kepada seseorang. Pada hari ke-16 putri raja kota akan menikah, jadi saya bunuh diri saja. Saya tidak ingin mengalami perasaan itu, menikahi seseorang. Liu Xiangyun memandang Tang Zichen, dia bahkan tidak bisa merasakan perasaan beberapa pernikahan untuk mencegah Tang Zichen menderita sedikit kehilangan, dan dia bunuh diri sebelum waktunya habis. Su Jinhe menghela nafas dan berkata, aku tidak akan mengatakannya, menyedihkan untuk mengatakannya. Tidak apa-apa, katakan saja, mari kita bicara saja. Su Jinhe hanya tertekan dan berkata, aku di kota Oblivion, bebek. Seekor bebek. Aduh, hanya mengkhususkan diri dalam melayani wanita-wanita kaya itu, lumpuh. Semakin saya memikirkannya, semakin saya depresi. Wanita-wanita kaya itu semua memiliki pengawal bersama mereka, dan para pengawal itu menghancurkan saya. Saya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Wang Xing tertawa, rumputku, kamu benar-benar mengalami perasaan bebek. Hentikan, sayang. Su Jinhe menghela nafas sedih. Su Jinhe bunuh diri pada hari ke-8 karena dia tidak tahan lagi dihancurkan. Semua orang memandang Wen Qiang. Wen Qiang tersenyum, saya hanya seorang pedagang biasa-biasa di jalan. Sayangnya identitas saya tidak kondusif untuk berjalan di tempat itu dan tidak banyak berhasil. Pada hari ke-13, saya dibunuh oleh seorang petugas dengan satu tikaman, mengatakan bahwa aku menghalangi jalannya. Yang Yijian berkata, sekarang giliran saya berada di kota terlupakan, seorang lelaki tua. Untungnya, lelaki tua ini adalah seorang praktisi seni bela diri dan yang sangat kuat. Setelah itu saya menantang di mana-mana, dan pada hari ke-19, saya dibunuh oleh lawan saya. Ketika saya keluar, saya menunggu di luar desa dunia selama sehari, dan tentu saja, Tang Zichen tidak keluar sampai akhir otomatis. Malam itu, semua orang berbicara dengan bebas dan menikmati kebersamaan satu sama lain sampai larut malam ketika mereka bubar. Setelah perjamuan selesai, Tang Zichen berkata kepada Su Meiqian dan Liu Xiangyun, aku tidak akan pergi ke tempatmu malam ini, aku akan menutup pintu sekarang dan membuat gerbang dalam dengan sempurna. Bagus, Mem. Mereka berdua mengangguk meskipun mereka tidak bersama selama 20 hari, dapat dimengerti bahwa Tang Zichen ingin menutup pintu. Tang Zichen kembali ke asramanya. Tang Zichen pertama-tama mengeluarkan kertas dan pensilnya dan menggambar diagram sudut pandang secara keseluruhan, tidak melewatkan satu titik pun. Setelah menggambarnya, Tang Zichen menyingkirkan diagram konsepsi apakah dia bisa menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan besar bergantung padanya. Tang Zichen segera masuk ke keadaan pintu tertutup. Tang Zichen menghabiskan hampir 3 hari dalam keadaan tertutup ini. Setelah 3 hari Tang Zichen akhirnya mencapai kesempurnaan pintu dalam. Yai, aku telah mencapai kesempurnaan gerbang dalam. Momentum pada tubuh Tang Zi juga meningkat banyak tetapi Tang Zichen tidak bersemangat. Tang Zichen mengeluarkan diagram imajinasinya lagi, mencoba membuat terobosan ke kesempurnaan pintu dalam. Namun, Tang Zichen merasa otaknya penuh dengan barang-barang dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Tang Zichen harus melihat gambar itu dan kemudian mengaitkannya dengan gambaran nyata di benaknya, sehingga bisa memvisualisasikannya, atau dia tidak bisa membayangkan suasananya sama sekali. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat gambar dan diam-diam memikirkan orang-orang dan objek pada gambar, dan jika Anda memikirkannya, Anda mungkin mendapat pencerahan. Karena pemandangan ini tidak digambar secara acak tetapi oleh orang yang kuat. Misalnya, seorang pria yang kuat ketika dia bertarung,
meninggalkan bekas pedang di dinding batu. Tanda pedang ini membawa beberapa maksud pedang miliknya atau beberapa alam semesta pemahaman. Dalam kehidupan sebelumnya, Tang Zichen telah melihat bekas pedang yang ditinggalkan oleh seorang pria kuat di pohon, sehingga memahami pengantar untuk memiliki pedang di dalam hatinya. View picture juga serupa, dan setiap goresan pada gambar membawa banyak hal yang dapat dipahami seseorang. Sepertinya tidak mungkin bagi view picture untuk memahami makna itu dalam beberapa hari. Saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya hampir 1 bulan. Tang Zichen berpikir dalam hati dan menyingkirkan diagram konsepsi. Tang Zichen tidak khawatir tentang jumlah waktu ini. Jika dia dapat naik ke kesempurnaan besar gerbang dalam setelah sebulan, semua orang mungkin akan merasa sangat menakutkan jika mereka mengetahuinya. Itu sudah pada level orang-orang kuat tahun kedua itu, sementara Tang Zichen baru tahun pertama. Tang Zichen datang ke Departemen Metode Pedang. Ketika Guo Qi, kepala Departemen Metode Pedang, melihat Tang Zichen, dia tersenyum dan berkata, "Tang Zichen, ku dengar kau sudah tutup." Saat itu, Guo Qi merasakan momentum di tubuh Tang Zichen dan berkata dengan kaget, "Tang Zichen, kamu menerobos ke tingkat kesempurnaan pintu dalam." Tang Zichen mengangguk dan berkata, "Ya, kesempurnaan pintu dalam." Sialan, Tang Zichen, kamu benar-benar menerobos ke kesempurnaan gerbang dalam. Astaga, sudah berapa lama? Biasanya, untuk menembus kesempurnaan gerbang dalam pada akhir semester ini dianggap sangat kuat, dan kamu itu baru saja kurang dari setengah semester. Guru Guo Qi berkata dengan terkejut, meskipun Guru Guo Qi telah mendengar bahwa Tang Zichen telah menutup pintu setelah akhir kota terlupakan, dia tidak berpikir bahwa Tang Zichen dapat menerobos, berpikir bahwa Tang Zichen baru saja menyelesaikan beberapa persepsi. Ketika kelas mendengar alarm Guru Guo Endafur, mereka melihat ke arah Tang Zichen, dan di antara begitu banyak siswa ada yang dipenuhi dengan rasa iri, yang dipenuhi dengan kecemburuan, dan yang dipenuhi dengan kekaguman. Oh, oke. Tang Zichen tersenyum sedikit. Tang Zichen, kamu adalah siswa baru pertama di kelas tahun ini yang menerobos ke pintu dalam kesempurnaan. Selamat, kamu layak menjadi raja siswa baru. Guru Guo Qi berkata dari lubuk hatinya. Tetapi Tang Zichen sendiri luar biasa. Guru Guo Qi melihat bahwa Tang Zichen telah menerobos dan juga mempertahankan keadaan pikiran yang begitu tenang, dan bahkan lebih memujinya. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan melompat kegirangan dahulu kala. Pada siang hari, banyak orang di restoran Genius sedang makan. Rekan siswa, ini adalah pengumuman khusus juara tahun pertama Tang Zichen, setelah kembali dari perjalanan ini ke kota yang terlupakan, menutup pintu selama 3 hari. Akhirnya hari ini, dia menerobos ke tingkat kesempurnaan gerbang dalam, menjadi siswa baru pertama tahun ini yang mencapai tingkat kesempurnaan gerbang dalam. Seperti yang kita semua tahu, bahkan siswa tahun kedua yang dapat mencapai tingkat kesempurnaan pintu dalam adalah dianggap sangat kuat, dan Tang Zichen mencapai tingkat kesempurnaan pintu dalam setelah hanya kurang dari 2 bulan pendaftaran. Wow! Para siswa dari restoran Genius mendengar berita khusus dan semua berteriak, "Wow, Tang Zichen telah mencapai kesempurnaan pintu dalam begitu cepat." Malam itu Tang Zichen tinggal di asrama Su Meiqian dan tinggal bersama Su Meiqian malam ini sebelum pergi ke rumah Liu Xiangyun besok malam. Selamat, Anda telah melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Su Meiqian memberi selamat. Kamu juga bergembiralah, omong-omong, aku akan memberitahumu sesuatu tapi rahasiakan. Tang Zichen memberitahu Su Meiqian tentang mendapatkan diagram imajinasi, lalu mengeluarkan diagram imajinasi dan menonton diagram itu bersama Su Meiqian dan mereka berdua. Sayangnya, Su Meiqian tidak melihat diagram yang sebenarnya dan tidak merasakan apa-apa. Tang Zichen berkata, "Tidak masalah, setelah sebulan akan ada kesempatan lain untuk memasuki kota terlupakan di desa dunia. Anda harus langsung pergi ke rumah keluarga XXXX di kota barat kota terlupakan, di mana sepasang kakek nenek tinggal. Temukan diagram menebak, dan setelah melihat diagram yang sebenarnya, mungkin lihat salinan saya ini lagi dan Anda akan merasakannya." Su Meiqian mengangguk. Baiklah, waktu yang baik dan pemandangan yang indah tidak boleh disia-siakan untuk seni bela diri.
Su Mei kian tersipu saat Tang Zichen menahannya, dan tidak perlu merinci apa yang terjadi setelah itu. Kisah tentang Tang Zichen yang melangkah ke pintu dalam kesempurnaan menyebar dengan cepat melalui Akademi Seni Bela Diri begitu melewati restoran Genius. Dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu, dan Tang Zichen telah menghabiskan waktu pada gambar visinya setiap hari selama 20 hari itu. Sekarang, di gunung yang tenang. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. Saya telah mengamati diagram visualisasi ini selama 20 hari penuh, dan saya sudah merasakan banyak-banyak makna bela diri. Saya pikir dalam 10 hari, saya harus dapat menerobos ke kesempurnaan besar gerbang dalam lagi. Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri. Jika ada yang mendengar kata-kata Tang Zichen pada saat ini, mereka pasti akan ngeri. Dalam 10 hari lagi, saya akan dapat menembus kesempurnaan besar gerbang dalam lagi. Ini terlalu menakutkan. Tang Zichen adalah siswa tahun pertama, bahkan belum 3 bulan memasuki tahun ajaran. Kesempurnaan agung gerbang dalam ini adalah level yang hanya dicapai oleh senior tahun kedua teratas. Dalam keluarga protektorat, murid baru keluarga Pulau Penjaga juga menyelesaikan perjalanan mereka ke kota terlupakan dan kembali ke keluarga masing-masing. Chen Jin yang juga adalah seorang tukang daging dalam perjalanan ke Oblivion City ini, dan setelah dia tiba di Oblivion City, dia juga terus bertarung dengan orang-orang terkuat di Oblivion City untuk meningkatkan pengalamannya dan memahami seni bela diri melalui pertarungan. Sayangnya, 20 hari perjalanan ke kota Oblivion ini, meskipun dia telah melakukan kontak dengan banyak ahli, itu tidak memungkinkannya untuk mendapatkan banyak dan dia masih seorang kesempurnaan pintu dalam. Agak sulit baginya untuk melangkah ke kesempurnaan agung dalam waktu singkat dengan kesempurnaan batinnya. Tidak lama setelah Chen Jin yang tiba di keluarga, seorang kakak laki-laki datang berlari. Kakak Chen Jin yang, aku akan memberitahumu satu hal. Ada apa, katakan. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa ketika Tang Zichen telah melangkah ke gerbang kesempurnaan dalam, kamu secara pribadi akan pergi ke pintunya dan memukulinya? Chen Jin yang mendengus. Tang Zichen gerbang dalam yang terlambat, apakah menurutmu begitu mudah untuk menembus kesempurnaan? Pada saat dia menerobos ke kesempurnaan pintu dalam, aku khawatir aku sudah menerobos ke kesempurnaan pintu dalam. Saudara Chen Jin yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa berita dari Akademi Bela Diri adalah bahwa Tang Zichen telah melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Apa? Chen Jin yang tiba-tiba berdiri. Tang Zichen sudah melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Ya. Chen Jin yang menggertakkan giginya, dia baru saja mengatakan bahwa pada saat Tang Zichen melangkah ke kesempurnaan, dia sudah sukses besar, dia benar-benar mengalahkan dirinya sendiri dengan itu. Sial, dia benar-benar telah melangkah ke gerbang kesempurnaan dalam, maka sudah waktunya bagiku untuk pergi ke Akademi Bela Diri dan menantangnya. Kebetulan keterampilan bela diri saya telah meningkat pesat kali ini ketika saya memasuki kota terlupakan, dan saya telah sepenuhnya memahami pengenalan memiliki pedang di tanganku. Tang Zichen, dia menunggu untuk mati. Chen Jinyang mengepalkan kedua tinjunya. Kakak Chen Jin yang, ini belum terlambat, ayo pergi sekarang, aku akan menemanimu. Chen Jin yang mendengus, kakak laki-laki, saya akan pergi ke Akademi Bela Diri untuk menantang Tang Zichen kali ini. Tujuan utama saya adalah untuk menyelamatkan wajah saya yang hilang terakhir kali. Menurut Anda, hanya kita berdua yang bisa melakukannya. Pergilah. Jadi, kamu akan memberitahu semua orang di 4 keluarga protektorat pulau. Omong kosong. Oh. Chen Jinyang segera menemukan tuannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menantang Tang Zichen di Akademi Seni Bela Diri dan bahwa dia akan melumpuhkannya. Tuan Chen Jin yang bertanya, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Ini bukan masalah kecil, keluarga pelindung pulau kita tidak bisa lagi kehilangan muka. Jika tantangannya, pastikan kamu bisa menang. Jika kamu tidak bisa menang, maka kamu akan benar-benar mengirim wajahmu untuk dipukuli oleh orang lain.
Chen Jin yang berkata dengan sedikit tidak senang, "Tuan, saya adalah murid Anda. Anda benar-benar meragukan saya. Anda tahu kekuatan dan bakat saya. Bahkan sebelum saya memasuki kota Oblivion, duel badai petir saya bisa mengalahkan Tang Zichen. Sekarang saya telah keluar dari kota Oblivion. Keterampilan seni bela diri saya telah meningkat pesat. Anda benar-benar meragukan saya." Jin Yang, jangan salah paham padaku, aku hanya khawatir kamu akan kalah. Lagi pula, keluarga pelindung pulau kami tidak mampu untuk kalah lagi dan lagi. Sungguh aku malu pada diriku sendiri. Chen Jin yang sangat marah di dalam dan menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan, bantu saya memberitahu 4 keluarga protektorat pulau, dan katakan, saya Chen Jin yang akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri besok siang untuk menantang Tang Zichen. Juga kirimkan saya pemberitahuan lagi ke Akademi Hutan Bela Diri, dengan konten yang sama, besok siang, minta Tang Zichen untuk mencuci lehernya." Jin Yang, apakah kamu yakin 100% yakin? Tuan, jika saya tidak yakin, bagaimana saya bisa membuat keributan seperti itu? Bagus, aku percaya padamu, dan aku akan segera mengerjakannya untukmu. Jin Yang, terserah padamu untuk menyelamatkan muka bagi murid baru keluarga Pulau Penjaga. Pasti. Mengangguk dengan tegas, Jin Yang Chen tidak percaya bahwa Tang Zichen dapat memecahkan badai petirnya. Kecepatan kilatnya sangat kuat sehingga hampir tidak ada yang bisa menghindarinya, kecuali seseorang yang jauh lebih kuat darinya mampu melakukannya, menindasnya dengan momentum wilayahnya. Pada saat ini, Tang Zichen berada di Departemen Blade. "Yiyun, kamu harus seperti ini." Tang Zichen mau tidak mau menginstruksikan Chu Yiyun ketika dia melihatnya terus-menerus mengayunkan pedangnya di sana. "Oh." Chu Yiyun dengan lembut berkata, matanya tidak menatap Tang Zichen, tetapi wajahnya sedikit merah. Sekarang Chu Yiyun secara alami tidak memiliki celah untuk Tang Zichen. Tang Zichen menyegarkan pengetahuannya tentang dia berkali-kali. Chu Yiyun juga merasa kagum pada seorang jenius seperti Tang Zichen. "Lihat itu dia, kamu memahaminya dengan baik." "Terima kasih." Tang Zichen dengan santai menginstruksikan beberapa kata dan berjalan pergi. Baginya itu hanya beberapa kata acak dan sudah. Pada saat itu, dekan datang. "Tang Zichen, kemarilah." Dekan itu berteriak kepada Tang Zichen. Tang Zichen berjalan mendekat dan bertanya, "Din, ada apa?" "Tang Zichen, saya menerima surat resmi dari keluarga Qin Gu. Chen Jin yang dari keluarga Qin Gu akan datang ke Akademi Bela Diri besok siang." Tang Zichen tersenyum, "Tantang aku." Tang Zichen masih ingat bahwa terakhir kali Chen Jin yang mengatakan bahwa dia akan memenuhi syarat untuk melawannya ketika dia melangkah ke kesempurnaan pintu dalam, tetapi dia tidak mengira itu akan memakan waktu lama itu karena semua orang telah tertunda oleh kota terlupakan. Namun, dekan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Surat itu tidak mengatakan apa-apa tentang menantang Anda, itu hanya mengatakan, datang dan lumpuhkan Anda." Tang Zichen sangat marah, "Datang untuk melukaiku." Begitulah isi surat itu. "Kalau begitu biarkan dia datang, tidak apa-apa, aku sudah melangkah ke gerbang dalam untuk menyelesaikannya, dan aku akan terus mencari rekan untuk berlatih." Tang Zichen mendengus. Tang Zichen, Chen Jin yang mendengar bahwa dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, kekuatannya yang sebenarnya sangat kuat, dan fakta bahwa dia berani secara terbuka menawarkan untuk datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk bertarung denganmu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Petik 2. "Din, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, jangan khawatir, aku Tang Zichen, memiliki lebih banyak kepercayaan minyak pada diriku sendiri, aku tidak akan mempermalukan Akademi Seni Bela Diri. Murid-murid Pulau Pelindung sangat kuat itu di masa lalu, dari sesi ini dan seterusnya tidak ada lagi." "Bagus, kalau begitu kita akan melihat bagaimana penampilanmu besok. Jika kamu masih bisa mengalahkan Chen Jin yang lagi, maka Akademi Seni Bela Diri kita akan benar-benar menjadi banteng." Dekan bersantai dengan Tang Zichen untuk beberapa kata, lalu pergi. Tidak lama setelah dekan pergi, seorang anggota staf sekolah datang dan berkata, "Rekan siswa Tang Zichen, Profesor Lin Han meminta Anda untuk makan di tempatnya pada siang hari." "Oh bagus."
Pada siang hari, Tang Zichen tiba di rumah Profesor Lin Han seperti yang dijanjikan, dan Profesor Lin Han menyiapkan makan siang yang mewah untuk mentraktir Tang Zichen. Profesor Lin Han, kamu terlalu sopan, kamu setidaknya penyembuh kelas 9 yang terkenal, ini membuatku merasa malu. Tang Zichen tersenyum. Lin Han juga tertawa. Tang Zichen, jangan mengolok-olok saya, memang benar saya adalah penyembuh kelas 9, tetapi di depan Anda penyembuh kelas 10, kelas 9 saya bukan apa-apa. Mengatakan itu, Profesor Lin Han mengeluarkan token hijau tua. Apa ini? Tang Zichen, ini adalah sertifikat master penyembuhan kelas 10 Anda, sekarang sudah diproduksi. Tang Zichen sibuk menerima sertifikat master penyembuhan kelas 10 akhirnya diproduksi. Profesor Lin Han berkata, sertifikat penyembuh kelas 10 ini dikeluarkan oleh Aliansi Penyembuhan Pulau Bela Diri. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Aliansi Penyembuhan sangat otoritatif dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Yang Anda butuhkan hanyalah setetes darah di atasnya, dan itu akan menunjukkan beberapa informasi tentang Anda. Coba saja. Bagus. Tang Zichen segera meneteskan setetes darah pada token. Tiba-tiba, token hijau tua bersinar terang dan dua kata muncul di atasnya, kelas 10. Wow, betapa bermutunya. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh. Mulai sekarang, ketika kamu memiliki token ini, orang akan percaya bahwa kamu adalah penyembuh kelas 10 yang asli. Tentu saja, karena kamu menyuruhku untuk merahasiakannya, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Tang Zichen, aku sebenarnya sangat mengagumimu. Bakat bela diri di sini sangat kuat, bakat penyembuhan bahkan lebih sesat. Akademi bela diri kami, hanya ada satu orang yang telah mencapai tingkat penyembuh kelas 10 dan kamu sudah setara dengan dia. Profesor Lin Han berkata penuh kekaguman. Tang Zichen menyimpan token itu, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Profesor Lin Han sangat terkesan ketika dia melihat betapa tenangnya Tang Zichen. Jika dia menjadi master penyembuhan kelas 10, dia akan mati karena kegembiraan, tetapi Tang Zichen sangat tenang. Tang Zichen, tidakkah kamu ingin orang tahu bahwa kamu adalah master penyembuhan kelas 10? Tanya Profesor Lin Han. Jadi bagaimana jika kita tahu? Semua orang pasti sangat tidak percaya untuk mengetahuinya, dan pasti sangat terkesan padamu. Orang-orang sudah mengagumiku sekarang karena mereka tahu aku penyembuh kelas 10, itu hanya satu lagi, itu luar biasa. Memang benar bahwa kamu telah dikagumi oleh begitu banyak orang karena seni bela dirimu, tetapi kamu tidak akan pernah dikenal oleh semua orang sebagai penyembuh kelas 10. Ketika saatnya untuk diketahui, itu akan diketahui. Biarkan alam mengambil jalannya. Saya tidak bisa hanya bertemu seseorang dan memberitahu mereka bahwa saya adalah penyembuh kelas 10, atau meminta restoran Genius untuk melaporkan secara khusus bahwa saya seorang penyembuh kelas 10. Baiklah. Profesor Lin Han mengajarkan senyuman. Tang Zichen makan siang di rumah Profesor Lin Han. Hari berlalu dalam sekejap, dan berita tentang keluarga Qin Gu, bahwa Chen Jin yang secara pribadi akan datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk memukuli Tang Zichen, juga telah menyebar di Akademi Seni Bela Diri, tapi tentu saja, berita itu disebarkan oleh Genius Restaurant. Semua orang menunggu hari berikutnya, kedatangan Chen Jin yang. Tidak banyak gosip di sini, dan itu langsung pada siang hari berikutnya. Chen Jin yang ditemani oleh banyak murid dan orang kuat dari 4 keluarga pelindung pulau tiba di Akademi Bela Diri. Tang Zichen sudah menunggu Chen Jin yang di arena bela diri Dewa Perang Akademi Bela Diri. Chen Jin yang terbang ke bawah dalam pandangan penuh semua orang dan berdiri di tengah medan perang, menghadap Tang Zichen. Di sekeliling mereka adalah siswa dari Akademi Bela Diri, serta murid dan orang kuat dari 4 keluarga protektorat pulau yang baru saja tiba. Tuan Chen Jin yang berteriak, Jin yang, ingat apa yang kamu katakan. Pria kuat bawaan lainnya berkata, Jin yang, kami berinisiatif untuk datang ke sini hari ini, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Tentu saja, Jin yang tahu bahwa merekalah yang berinisiatif untuk datang ke pintu hari ini, jadi Jin yang Chen harus memastikan bahwa dia menang atau dia akan kehilangan muka. Tepat pada saat ini, seseorang dari keluarga pelindung pulau berteriak, Senior Qin Feng bahkan telah datang.
Semua orang melihat dan tentu saja Qin Feng telah terbang juga. Lihat senior Qin Feng. Pakar bawaan itu memberi hormat. Pada saat yang sama, Presiden Akademi Hutan Bela Diri juga terbang dan menyembah. Melihat senior Qin Feng merupakan suatu kehormatan bagi Akademi Senior Qin Feng untuk datang ke Akademi Hutan Bela Diri kita. Dengan mendengus, Qin Feng mengabaikan dekan dan berkata kepada Chen Jinyang, "Chen Jinyang, jika kamu mengalahkan Tang Zichen hari ini, maka tempatku sebagai murid yang masuk pasti akan menjadi milikmu." Ah! Tubuh semua orang bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Qin Feng. Ketika Chen Jin yang mendengar kata-kata senior Qin Feng, dia juga terkejut dan senang di dalam. Ketika Tang Zichen mendengar kata-kata Qin Feng, dia menatap Qin Feng dengan sangat jijik. Di langit, ketika senior Qin Feng melihat tatapan jijik di mata Tang Zichen, dia merasa sangat kesal di dalam. Tidak heran senior Qin Feng sengaja datang untuk menonton duel. Dia benar-benar ingin Tang Zichen diledakkan. Akan lebih baik untuk mengalahkan Tang Zichen sampai dia benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya dan menolak sepenuhnya. Chen Jinyang berteriak, "Terima kasih, senior Qin Feng, murid pasti akan." Itu. Chen Jin yang melihat ke arah Tang Zichen dan berkata dalam hatinya, "Tang Zichen, senior Qin Feng datang khusus untuk menonton duel ini menunjukkan betapa tidak senangnya dia dengan Anda di dalam. Semakin buruk saya mengalahkan Anda hari ini, senior Qin Feng pasti lebih bahagia. Jadilah Tang Zichen, aku akan melumpuhkanmu sehingga kamu tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri selama sisa hidupmu." Suasana mulai tegang saat semua orang melihat bahwa Chen Jin yang sepertinya akan mulai bertarung. Tang Zichen, bagaimanapun, tetap tenang dan tidak panik dengan cara apapun. "Tang Zichen, jaga dirimu dan lakukan itu," kata Chen Jinyang. Tiba-tiba, Chen Jin yang melompat ke udara, dan dengan serangan telapak tangan ganda yang tiba-tiba, sambaran petir putih perak menghantam Tang Zichen. Chen Jin yang berjiwa petualang, dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Segera setelah dia melakukannya, dia menghabiskan sepertiga dari kekuatan internalnya dengan melakukan keputusan guntur yang menakjubkan sekali. Dan kali ini Chen Jin yang mengeluarkan 2/3 dari kekuatan internalnya secara langsung. Dia ingin menjatuhkan Tang Zichen dengan satu gerakan. Jika serangan ini, Tang Zichen tidak jatuh dan melakukan lebih sedikit kerusakan daripada dia, maka Chen Jin yang akan berada dalam bahaya. Namun, Chen Jin yang masih memutuskan untuk mengambil pendekatan ini, dia tidak percaya bahwa Tang Zichen akan mampu menghindari serangannya yang menggelegar, bahkan jika dia mengeluarkan 2/3 dari kekuatan internalnya dan tidak menjatuhkan Tang Zichen dalam satu serangan, maka dia yakin bahwa kerusakan Tang Zichen pasti lebih besar darinya, maka sisa kekuatan yang dia miliki masih cukup untuk mengalahkan Tang Zichen. Tang Zichen selalu memperhatikan, dan tepat ketika Chen Jin yang mengirimkan gerakan petir, Tang Zichen tiba-tiba melakukan penentuan roda hantu, dan tubuhnya menghilang dari tempat. Segera setelah Tang Zichen menghilang, tanah tempat Tang Zichen berdiri meledak dan sebuah lubang muncul dari salah satu badai petir Chen Jin yang. Sayangnya, Tang Zichen menghilang, tidak peduli seberapa kuatnya itu sia-sia. Apa? Ketika Chen Jin yang melihat adegan ini, dia benar-benar tercengang. Dia putus asa dan mengeluarkan 2/3 dari kekuatan batinnya dengan serangan petir, tetapi itu bahkan tidak melukai Tang Zichen. Itu hanya retak tanah, tetapi tidak peduli seberapa parah tanahnya retak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. "Tidak!" teriak Chen Jin yang. Sayangnya, aumannya belum berakhir, sesosok muncul di depannya. Bang! Sosok itu tiba-tiba membanting telapak tangan ke dada Chen Jin yang. Sosok ini adalah Tang Zichen yang sama yang baru saja menghilang di bawah hidung Chen Jin yang. Seni bela diri tersembunyi Tang Zichen dikombinasikan dengan seni bela diri ringan membuat tidak peduli seberapa hebat serangan petir Chen Jin yang itu tidak ada artinya. Kacing! Chen Jin yang menerima pukulan ganas dari Tang Zichen, dan serangkaian suara klik keluar dari dadanya. Jelas bahwa tulang dada Chen Jinyang telah benar-benar retak. Chen Jin yang meraung dengan enggan saat tubuhnya terbang beberapa puluh meter ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah.
Tang Zichen menyalakan roda hantu lain dan menghilang dalam sekejap mata, dan dalam beberapa kedipan, melintas di samping Chen Jinyang beberapa puluh meter jauhnya. Bang! Tang Zichen menginjak dada Chen Jinyang yang hancur. Tang Zichen menggerutu Chen Jinyang, terakhir kali aku masih di gerbang dalam yang terlambat, jika kamu berduel denganku aku mungkin masih bisa menang dengan mudah. Tapi adikmu, sekarang aku sudah melangkah ke gerbang dalam dan kamu datang untuk berduel denganku, apakah kamu masih lawanku? Mengalahkan diri sendiri. Don Zimmer mendengus pergi. Oh, para siswa di sekitarnya bersorak saat Tang Zichen dengan mudah mengalahkan kekuatan tersembunyi keluarga pulau penjaga Chen Jinyang. Pada saat ini, semua orang sedang berdiskusi. Kupikir Chen Jinyang ini, yang menyembunyikan kekuatannya, lebih dari sekadar banteng, tapi ternyata sampah. Itu benar, membuatku berkeringat untuk Tang Zichen, ternyata membuang-buang ekspresi, bukan tandingan Tang Zichen, sialan. Tersesat, jangan datang ke akademi kami, semua murid keluarga pelindung pulau, jangan pernah lagi sombong di akademi bela diri kami, kamu tidak lebih dari itu. Dihadapkan dengan hinaan dari semua siswa Akademi Bela Diri, murid-murid keluarga pulau penjaga itu semuanya terlihat sangat jelek. Sialan, aku seharusnya tahu untuk tidak datang, itu hanya dikirim kepada kami untuk dimarahi. Chen Jinyang sampah, tidak bisa mengalahkan orang dan masih gesit begitu percaya diri, mengumpulkan orang banyak untuk datang, dan sebagai hasilnya, dia dipukuli menjadi seekor anjing, dan bahkan menyeret kita bersamanya untuk mempermalukan. Sungguh badai api, tidak cukup bagi keluarga pulau penjaga untuk kehilangan muka sekali, mereka harus datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk kehilangan muka lagi. Murid-murid keluarga protektorat itu, yang sekarang dimarahi oleh murid-murid Akademi Seni Bela Diri, sekarang juga memarahi Chen Jinyang, melampiaskan kemarahan mereka padanya. Di langit, Tuan Chen Jinyang mendengus berat dan berbalik untuk terbang. Pakar bawaan lainnya juga terbang sambil menggelengkan kepala karena kecewa, dan untuk senior Qin Feng itu, dia telah menghilang sejak serangan Chen Jin yang tidak berhasil melukai Tang Zichen, karena dia tidak perlu lagi berada di belakang. Murid-murid keluarga pelindung pulau datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan segera mereka semua terbang. Hanya Chen Jinyang yang tersisa di tengah medan perang Dewa Perang, karena tulang dadanya hancur, dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, dan tidak ada murid dari keluarga perlindungan pulau yang pergi untuk membawanya kembali. Chen Jin yang menjerit kesakitan, saudara-saudaranya telah pergi, kecewa padanya. Awalnya, dia ingin membuktikan kepada Qin Xin bahwa dia bisa mengalahkan Tang Zichen, tetapi sebagai hasilnya, ironisnya, Tang Zichen seperti dewa perang yang tak terkalahkan, memungkinkan dia untuk menjadi percaya diri seperti yang dia inginkan, hanya untuk menyadari pada akhirnya, ketika dia benar-benar melakukannya, bahwa tekanannya tidak pada tingkat yang sama. Ups! Chen Jin yang terbaring di tanah tidak bisa bergerak, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menangis. Para siswa Akademi Bela Diri juga bubar. Setengah jam kemudian, tidak ada yang tersisa di War God Martial Arena yang awalnya ramai. Pada saat ini, seorang wanita berjalan ke Chen Jin yang itu adalah Wen Qiang. Wen Qiang menunggu semua orang pergi sebelum keluar. Chen Jinyang, kamu juga akan memiliki hari ini. Wen Qiang mencibir. Wen Qiang, bawa aku ke tabib, kata Chen Jinyang. Aduh, kenapa aku harus membawamu ke tabib? Saudara-saudaramu telah meninggalkanmu, bajingan. Tidakkah kamu pikir kamu sangat kuat? Bukankah kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu, sekarang? Apa, kamu telah tersungkur ke tanah, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menemukan tabib? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpikir aku tidak cukup baik untukmu, tolol? Wen Qiang, aku tunanganmu, beraninya kamu melakukan ini padaku. Saya Pooh Chen Jin yang, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Pertama kali saya diberikan kepada Tang Zichen, identitas saya saat ini adalah wanita Tang Zichen, hahaha. Tubuh Chen Jin yang bergetar. Chen Jin yang, aku berkata bahwa aku akan menemukan pria yang lebih baik darimu, aku melakukannya. Sampah, jika kamu masih memiliki kesadaran diri, pergi dan cabut pernikahanmu atas kemauanmu sendiri, jika tidak, Zichen akan menemukanmu lagi. Setelah mengatakan itu, Wen Qiang pergi.
Wen Qiang berkata dalam hati, Tang Zichen, maafkan aku meminjam kehormatanmu untuk menyelesaikan balas dendamku padanya, meskipun aku tidak menemukan pria yang lebih baik darinya, tapi setidaknya aku pernah memiliki hubungan denganmu, dan saya telah memenuhi setengah dari keinginan saya untuk mengalahkan Chen Jinyang, dan ikatan saya terlepas. Tang Zi. Setelah menteri meninggalkan Wargat Martial Field, dia langsung kembali ke asramanya. Dalam 10 hari ini akan menjadi kedua kalinya semester ini, Desa Dunia akan dibuka. Duel yang baru saja dia lawan dengan Chen Jin yang Tang Zichen tidak menaruh perhatian sama sekali karena dia tahu bahwa Chen Jin yang sama sekali bukan tandingannya. Tang Zichen mengeluarkan diagram visualisasi. Tang Zichen telah memvisualisasikan selama 20 hari sebelumnya, menerobos ke kesempurnaan agung gerbang dalam sudah sangat menjanjikan. Tang Zichen ingin menerobos ke kesempurnaan agung gerbang dalam sebelum dia memasuki Desa Dunia untuk kedua kalinya. Masih ada 10 hari sampai pembukaan kedua Desa Dunia. Karena itu, Tang Zichen telah melihat peta imajinasi di asramanya. Pada hari ketiga, Tang Zichen akhirnya merasakan kelonggaran wilayahnya. Tang Zichen akhirnya menerobos ke alam kesempurnaan besar gerbang dalam dengan keras. Yai, aku telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam, hebat. Tang Zichen merasakan ledakan kegembiraan, peta tampilan ini benar-benar sangat efektif, hanya 20 hari yang singkat yang memungkinkannya untuk dengan cepat menembus dunia. 20 hari yang lalu, Tang Zichen hanyalah kesempurnaan gerbang dalam, dan saat ini, dia sudah menjadi kesempurnaan gerbang dalam. Tang Zichen jelas merasa bahwa momentum di tubuhnya telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya, itu tidak pada level yang sama-sama sekali. Tang Zichen berjalan keluar dari asrama dan berkata dalam hatinya, terobosan ke kesempurnaan besar gerbang dalam, berusaha untuk mempengaruhi alam Hautian setelah keluar dari Desa Dunia untuk kedua kalinya. Tang Zichen, kamu sudah selesai dengan retretmu. Wang Xing melihat Tang Zichen keluar dari asrama dan dengan sibuk berkata, Hei kakak laki-laki Zichen, auramu menjadi lebih kuat, jangan bilang kamu telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam, kata Su Jinhe. Tang Zichen mengangguk dan berkata, ya, saya telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam. Ah! Wang Xing dan Su Jinhe sama-sama tercengang di sana, menatap Tang Zichen tidak percaya, bagaimana terobosan Tang Zichen di ranah seni bela diri seperti makanan. Kamu baru saja menembus kesempurnaan gerbang dalam 20 hari yang lalu. Hati Wang Xing bergetar. Oh, apa maksudnya? Aku masih berpikir untuk menerobos ke alam Hautian sebelum akhir semester ini. Baiklah, aku akan mencari istriku dulu, kita akan bicara lagi ketika aku punya waktu. Tang Zichen terbang keluar jendela. Wang Xing dan Su Jinhe tercengang untuk waktu yang lama. Su Jinhe berkata, Wang Xing, bukankah Tang Zichen terlalu sesat untuk menembus kesempurnaan besar gerbang dalam 20 hari, dan dia masih ingin melangkah ke Hautian sebelum akhir semester ini. Surga, tidakkah dia tahu bahwa senior tahun ketiga yang dapat menerobos ke Hautian sudah jenius? Saya ingat bahwa Tang Zhenghao dari keluarga Tang, dia menerobos ke Hautian sebelum awal semester ini, dan kemudian dia dinobatkan sebagai siswa tertinggi oleh akademi. Wang Xing berkata, jangan bicara tentang dia, Tang Zichen adalah super cabul yang tidak bisa dipahami. Jika Tang Zichen benar-benar melangkah ke Hautian, maka dia akan menjadi yang pertama, hanya di tahun pertamanya, yang mencapai gelar siswa tertinggi. Tang Zichen pergi ke asrama Liu Xiangyun untuk mencarinya. Liu Xiangyun sedang memilah-milah pakaiannya di asrama, seekor lebah kecil pekerja keras, dan rumah itu dirapikan dengan rapi dan dipenuhi dengan kehangatan seorang gadis. Tang Zichen terbang masuk dan membawa Liu Xiangyun pergi dari belakang. Kamu sudah selesai dengan retret? Liu Xiangyun bertanya balik, tetapi begitu dia berbalik, Tang Zichen menciumnya, dan keduanya menjadi semakin intens, akhirnya terbakar seperti api kering dan berguling-guling di spray. Aku telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam. Setelah itu selesai, kata Tang Zichen. Bersambung.